Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali kepada pertemuan pembelajaran seni budaya kesenian daerah bab 3, yaitu tentang seni pedalangan. Ya, di sini nanti anak-anak kita akan menerangkan tentang filosofisnya para kaum Kurawa ya. Kenapa? Karena kelas 7 sudah diterangkan tentang kaum Pandawa. Nah, anak-anak semuanya, marilah kita untuk yang pertama kali kita akan hari ini ya, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga di dalam pembelajaran ini nanti anak-anak bisa mendapatkan yang paling terbaik dari Allah. Ya, kesehatan, kemudahan, dan kelancaran, dan semuanya yang paling terbaik. Dan juga menggunakan masker ya, jangan lupa, kemudian cuci tangan setiap kita menjalankan aktivitas setelah atau sebelumnya. Baiklah anak-anak, kita akan mulai ya. Langsung aja karena waktunya nanti banyak sekali materinya ya anak-anak. Jadi kita mungkin nanti cepat dalam menerangkan. Siap ya anak-anak semuanya? Oke, siap. Tujuan pembelajaran di dalam pembelajaran seni pedalangan tentang Kurawa ini anak-anak pada bab 3, bahwa siswa nanti bisa menunjukkan sikap apresiatif terhadap keunikan dan pesan moral pada seni pedalangan. Nah, kemudian kita langsung aja ya anak-anak. Silsilah Astina, anak-anak. Kita masuk ke silsilah Astina. Ada sebuah cerita bahwa di sana ada Begawan Abhyasa anak-anak di Astina itu. Mempunyai dua istri yang bernama Dewi Ambiluka dan Dewi Ambika. Kemudian Begawan Abhyasa dengan Dewi Ambika itu mempunyai anak bernama Pandu. Dan kemudian dengan Abhyasa dengan Dewi Ambika mempunyai anak bernama Destrarasa. Kemudian Pandu itu mempunyai istri bernama Kunti dan Madrim. Dan kemudian Destrarasa itu mempunyai istri bernama Dewi Kendari. Nah, kita lihat di keluarganya Pandu ya. Pandu Dewanata maksudnya. Pandu dengan Dewi Kunti itu mempunyai anak bernama satu Yudhistira atau Puntadewa. Kemudian yang kedua itu Bima atau Werkudara. Dan yang ketiga adalah Janoko atau Harjuna. Kemudian Pandu dengan Dewi Madrim mempunyai anak dua, yaitu satu Nakula atau Pinten dan Sadewo atau Taksen. Kemudian Destrarasa dengan Dewi Kendari itu mempunyai anak 1000 para Kurawa. Nah, 1000 sini hanya diwakilkan 10 nama, yaitu Duryudana, Dursasana, Kartomarmo, Citraksa, Citraksi, Duryatmojo, Durtosoko, Durjana dan Dursilawati. Itu adalah kaumnya para Kurawa. Baiklah anak-anak, kita langsung aja pada berikutnya menceritakan tentang keluarga Kurawa anak-anak ya. Yang pertama dulu anaknya Destrarasa dengan Dewi Kendari, yaitu Prabu Duryudana. Prabu Duryudana adalah seorang raja yang punya nama lain, yaitu Suyudana, Kurupati, Joko Pitoko. Kemudian Prabu Duryudana itu ayahnya bernama Destrarasa, ibunya bernama Dewi Kendari, istri dari Destrarastra. Kemudian Prabu Duryudana itu adalah seorang raja yang berpendirian sangat keras hatinya. Ya, seperti baja kerasnya. Meskipun tindakannya salah, tapi dia tetap mempertahankan dengan kenekatannya. Di Hastina, di tangannya pernah jatuh ke tangannya Pandawa pada saat pemerintahnya Duryudana itu ya. Nah, kemudian ceritanya lagi, Prabu Duryudana itu berbuat curang, sangat jahat sekali ya, bermacam tipu muslihat digunakan untuk menghiasati para Pandawa pada saat perang ya. Inilah sosoknya Prabu Duryudana ya. Kita lanjut anak-anak, Dewi Banuwatu anak-anak. Ya, tokoh para Kurawa yang berikutnya, Dewi Banuwati adalah permaisurinya Prabu Duryudana, istrinya Prabu Duryudana. Banuwati adalah putri yang berparah cantik. Pada waktu muda banyak ksatria yang tertarik kepadanya. Namun Dewi Banuwati mempunyai dua saudara, yaitu Dewi Erawati dan Dewi Surti Kandi, itu adiknya, dan saudaranya Dewi Banuwati. Kita lanjut lagi ya, cepat sekali ya anak-anak. Pandita Durna ya, tokoh Kurawa yang berikutnya. Pandita Durna ada disebut Kumbayana ya, beristrikan Badari Wilutomo dan berputra bernama Aswatama. Bertempat tinggal di Sokolimo. Pandita Durna itu adalah seorang penasihat sekaligus gurunya para kaum Kurawa. Durna mempunyai sifat yang tidak adil terhadap murid-muridnya, terutama murid dari
Pandawa dan Kurawa. Oke. Nah, kemudian Durna itu mempunyai paras yang sangat tampan sebenarnya pada saatnya. Tetapi karena sikapnya yang kurang sopan, maka dia diajar oleh Patih Gondomono. Pada saat itu badannya cacat ya Durna, karena dia gugur dalam perang Baratayuda oleh siapa? Trusco Jumeno, adiknya Sri Kandi. Ya, ceritanya bagus ini namanya. Ini adalah tokohnya Pandita Durna anak-anak ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Haryo Sengkuni anak-anak. Haryo Sengkuni ini adalah patih dari Prabu Duryudana. Nama lainnya adalah Sengkuni itu adalah Haryo Suman. Kemudian Sengkuni adalah adik dari Dewi Gendari yaitu istrinya Duryudana. Ibunya Duryudana maaf. Kemudian sifatnya Sengkuni itu adalah licik, kejam, tidak jujur, dan selalu mempengaruhi para Kurawa. Cerita kelicikannya itu ada di Pandawa Kalah Dadu, kemudian ada di cerita lain ya, ada di cerita lain juga. Nah, kemudian Raden Lesmono Mondrokumoro anak-anak ya. Itu adalah Raden Lesmono Mondrokumoro, putra dari Prabu Duryudana, dan ibunya adalah Dewi Banowati. Bertempat tinggal di Kasatriyan Sarojo Binangun. Dalam hidupnya mempunyai kegagalan dalam bercinta anak-anak. Karena dia ingin mencintai Siti Sendari dan Pergiwa tetapi gagal. Ya. Itu cerita dari Lesmono Mondrokumoro. Karena Siti Sendari dipersiti oleh siapa? Abimanyu ya, kalah berarti. Raden Kartomarmo anak-anak. Raden Kartomarmo ini adalah putra dari Destrarasra dengan Dewi Gendari, bertempat tinggal di Tirto Tinalang atau Kasatriyan Banyu Tinalang. Kemudian Kartomarmo itu diantara para Kurawa yang paling mendapatkan perhatian dari Prabu Duryudana, yaitu senopati perang negara Astina, karena itu ya diperhatikan oleh Duryudana. Sekarang Adipati Karno anak-anak. Adipati Karno adalah disebut juga Suryo Broto karena dia adalah anaknya Prabu atau Betara Surya dengan ibunya Dewi Kunti. Bertempat tinggal di Awangga dengan istri Dewi Kunti dan putra Prabu Salya. Adipati Karno adalah saudara dengan para Pandawa yang paling tua sebelum Prabu Yudhistira. Ini adalah tokoh Karna ya, Prabu Karno, Adipati Karno. Semenjak kecil dia diasuh oleh siapa? Adirata. Itu adalah seorang kusir ya Nana. Setelah dibesarkan di Adirata, dibawa ke Astina karena apa? Ketangkasannya, ya, kekokohannya tubuhnya, tampannya dalam berperang, dan diangkatlah dia menjadi senopati perang di mana? Di daerah Kurawa atau di negara Kurawa dengan wajah Adipati Karno mirip dengan Raden Harjuna karena memang saudaranya ya. Dalam perang Baratayuda, karena berperang melawan saudaranya dengan senjata Kunto Wijonodanu, menewaskan Gatotkaca tetapi akhirnya gugur melawan Arjuna. Nah, itu saudara perang. Saudaranya semua perang. Yang terakhir ada Resi Bisma anak-anak. Resi Bisma ini adalah seorang resi ya, perhatikan. Seorang resi yang atau bernama lain Dewa Brata. Ayahnya Prabu Sentanu ya, ibunya bernama Dewi Genggawati dan bertempat tinggal di Padepokan Talkondo. Resi Bisma itu adalah penasihat serta gurunya para Kurawa dan Pandawa dua-duanya. Nah, selama hidupnya bertempat tinggal di bertekad tidak beristri karena dia memang akan membahagiakan ayahnya tadi, ya Sentanu tadi. Nah, hidupnya di Resi Bisma itu di pihaknya Kurawa, tapi dia gurunya para Pandawa dan Kurawa. Kalau Resi Bisma ini memang betul-betul sudah punya niat wadat, tidak punya istri selamanya. Tujuannya apa? Karena ingin membahagiakan ayahnya tadi. Ya. Cepat sekali anak-anak, nanti bisa dibaca di e-learning. Terima kasih sekali atas antusiasnya di dalam mendengarkan tokoh-tokoh wayang. Kemudian nanti anak-anak bisa di e-learning itu akan lebih rinci lagi. Dan besok masih ada tokoh kelanjutannya itu Aswatama Landak ya kalau diceritakan begitu. Anak-anak mohon maaf sekali ya karena